tentang SPJ Never Ending Story. Itu dari tahun 2013 Mas Gita, dan juga pasti untuk penyiapan dalam logistik pemilu dan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN maupun APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Begadang jangan begadang. Begadang jangan begadang. Caranya kemana aja sih? Ke kas daerah Kabupaten Semarang. KPU ngapain aja sih habis pemilu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Demokrasi Sik asik. Semoga pemirsa di rumah semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada Demokrasi ini kita akan berbincang tentang SPJ Never Ending Story bersama Kasubag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kabupaten Semarang, Ibu Reta Warastuti. Silakan Ibu Reta disapa dulu pemirsa yang sedang menonton acara ini. Halo teman pemilih, dimanapun Anda berada, salam kenal dari saya. Oke, terima kasih Bu Reta sapaannya. Sebelum masuk terlalu dalam nih Bu, coba perkenalkan diri dulu, mungkin nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan sejak kapan ada di KPU Kabupaten Semarang. Oke, terima kasih Mas Dipta. Perkenalkan, nama saya Reta Warastuti. Bergabung di KPU Kabupaten Semarang itu dari tahun 2013 Mas Dipta. Sebelumnya saya memang dari penempatan CPNS pertama itu saya ada di KPU Bandung Barat dulu, kemudian mutasi ke sini. Kemudian tempat tanggal lahir saya lahir di Barito Selatan. Kebetulan ini orang Dayak ya, dari Barito Selatan di Kalimantan Tengah. Saat ini usianya 39 tahun. Pendidikan terakhir mungkin sama kayak kasubag lain di sini, kebetulan dapat beasiswa dari KPU RI S2 Tata Kelola Pemilu ya Mas Dipta ya. Mungkin itu aja sih yang bisa Oke Bu Rita. Ini kan terkenalnya sebagai Subagkul ya Bu ya? Ya. Ya sebenarnya KUL itu singkatan apa, dan saya mau tanya tupoksinya itu apa ya Bu ya? Oke, mungkin belum banyak teman pemilih yang tahu kalau KUL itu sebenarnya adalah singkatan dari Keuangan Umum dan Logistik. Jadi Subag ini tuh memang agak kompleks tugasnya Mas Dipta. Selain mengurusi tentang keuangan, kita juga handle soal umum dan juga logistik. Apa saja sih sebenarnya di dalam KUL itu yang diurusin, kan pasti banyak yang nanya nih. Kalau keuangan tentu saja kita segala macam tentang peng-SPJ-an, keuangan itu pasti kita yang handle ya, di dalam kantor itu kita yang handle. Kemudian kita juga bertugas untuk menyiapkan segala macam sesuatu tentang kerumah tanggaan di kantor, pekerjaan-pekerjaan yang umum, dan juga pasti untuk penyiapan dalam logistik pemilu dan pemilihan. Mungkin garis besarnya itu aja sih ya. Baik Bu. Bagaimana menurut Bu Rita perjalanan pemilu dan pilkada serentak kemarin di Kabupaten Semarang? Mungkin ada tantangan, suka, duka, dan lainnya dalam sudut pandang tupoksi Subagkul. Oke, kalau bicara soal suka duka, pasti sih setiap subag saya rasa menemui tantangan, hambatan, dan kendala ya, pasti seperti itu. Cuman kalau di KUL sendiri sih suka dukanya mungkin bagaimana kita harus ngejar-ngejar nih teman-teman ad hoc untuk kemudian SPJ itu bisa masuk tepat waktu seperti yang disyaratkan oleh KPU RI. Kemudian semua stakeholder yang memang membutuhkan pelayanan kita bisa dapat terlayani dengan baik. Mungkin itu aja sih. Kemudian logistik, bagaimana sih logistik itu di manage sehingga nanti pas waktu hari H itu tetap tepat jumlahnya, kemudian nggak ada yang kurang-kurang sehingga pelaksanaan pemilu-pemilihannya itu bisa lancar. Paling untuk itu aja sih, bagaimana kita memastikan itu bisa termanage dengan baik. Itu sih Mas Dipta. Oke, berarti kompleks banget ya Bu tugasnya. Pasti sering begadang ini kayaknya ya Bu. Ya. Kayak lagu Romai Rama, begadang jangan begadang. Begadang jangan begadang. Bu Rita, saya mau tanya nih, di Subagkul tuh didampingi siapa aja ya? Mungkin bisa diperkenalkan satu persatu pasukan tempurnya. Ya,
sekarang ini di dalam ruangan ya, yang di dalam ruangan langsung itu kami itu berenam ya, berenam dan cewek semua. Kebetulan saya sendiri selaku Kasubag Keuangan Umum dan Logistik, kemudian dibantu juga oleh Mbak Susaryati selaku Bendahara Pengeluaran. Ada juga Mbak Paulina Erna Yuliasari, pengelola keuangan kami dan juga operator Srikandi. Ada Mbak Dwi Wanito Cahyanisari. Mbak Dwi Wanito Cahyanisari juga sama posisinya sebagai pengelola keuangan. Ada juga Mbak Medina Rizky Ardianti selaku operator silo kami dan juga satu lagi Mbak Dwi Indah Fitriani. Dia berperan sebagai operator sitap, tapi juga semua kami kolaborasi sih Mas. Jadi walaupun sudah ada tugasnya masing-masing, kami saling membantu satu sama lain. Tapi perlu diingat, karena kul itu memang gemuk ya di dalamnya itu ya. Ada juga nggak cuma Kasubagnya yang gemuk Mas. Jadi kami juga JS itu, Jagat Saksana itu juga ada di dalam Subakul. Ada 3 JS kami, ada Mas Rohmat Widiatmono, ada Mas Zainal Arifin, kemudian ada juga Ragil, Mas Ragil, dibantu juga 2 pramubakti kami, Pak Tugiono dan Mas Andre, dan 1 driver namanya Pak Taufik. Itu mungkin teman-teman pemilih juga yang suka datang ke KPU udah pada kenal ya sama mereka semua. Wah, ternyata pasukan tempur yang ada di ruangan Subakul tuh Kartini semua ya Bu ya? Ya, Kartini. Perempuan benar, semua. benar. Ngomong-ngomong ada masih single gak? Ada 1 Mas. Enggak Bu, bercanda aja nih. Ada nggak sih Bu SPJ keuangan yang belum selesai? Ada arsip berkas pemilu dan pilkada dan lain-lain. Bu Rita, masyarakat banyak yang pengen tahu nih, sebenarnya keuangan di KPU Semarang, pemilu dan pemilihan kemarin, seperti apa? Misal dari DIPA, menuju realisasi dalam kegiatan laporan, bisa tolong dijelaskan Bu? Oke, alurnya saya bikin simpel aja ya supaya teman-teman pemilih juga memahami bagaimana sih sebenarnya keuangan pemilu dan pemilihan itu berjalan seperti itu. Jadi ketika kita melaksanakan pemilu itu kan sumber dananya itu dari APBN Mas. Berbeda dengan waktu kita pemilihan kemarin. Kalau pemilihan kemarin itu sumbernya dari hibah kebetulan dari Pemda Kabupaten Semarang. Kemudian hibah itu kita catat tuh di Dipanya KPU Kabupaten Semarang untuk kemudian kita untuk melakukan pembiayaan untuk pilkadanya itu sendiri. Jadi kita tuh setiap bulan wajib menurunkan biaya operasional untuk teman-teman ad hoc di bawah. Nah, biaya operasional itu sendiri terdiri dari tiga macam. Yang pertama belanja bahan, kemudian belanja honorarium, sama belanja non operasional lainnya. Kalau belanja bahan itu biasanya kita gunakan untuk misal pembelian ATK, kemudian rapat-rapat kan perlu konsumsi tuh, itu bisa dimasukkan di dalam belanja bahan, dan juga untuk fotokopi seperti itu biasanya. Kalau untuk belanja honor ya seperti judulnya honor, berarti kan untuk untuk pembayaran honor teman-teman ad hoc. Kalau belanja non operasional lainnya biasanya untuk menghandle apa-apa saja item-item yang memang tidak dapat ditampung di 2 belanja tadi, belanja bahan maupun belanja honor, sehingga dimasukkan kepada belanja non operasional lainnya. Biasanya sih itu digunakan untuk perjalanan dinas, teman-teman ad hoc itu pakainya itu. Setelah itu semua macam kegiatan itu tadi kan harus di SPJ-kan tuh gitu. Seperti halnya prinsip pengelolaan keuangan bahwa setiap rupiah yang keluar dari APBN maupun APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Walaupun cuma 1 rupiah ya Mas Dipta, itu kita tetap harus bisa mempertanggungjawabkan. Oleh karena itu setelah kegiatan itu berjalan, teman-teman ad hoc harus mengirimkan SPJ kepada KPU Kabupaten Semarang sesuai aturan itu maksimal tanggal 5 bulan berikutnya. Pengirimannya seperti apa? Baik itu soft file maupun hard file. Kalau soft file ya kita memang gunakan drive khusus untuk percepatan sehingga teman-teman bisa upload di situ. Selain memang dari KPU RI memiliki aplikasi namanya Sitap untuk keterbukaan ya, itu biasanya semua SPJ kita upload di situ sehingga nanti aksesnya tuh semuanya tuh terekam. SPJ kita tuh nggak hilang, ada di situ, bisa dicek di situ. Nanti kalau ada keperluan audit juga tinggal dibuka tuh di aplikasi Sitap.
Setelah itu semua pelaporan itu tadi kita juga wajib untuk melaporkan ke KPPN setiap bulannya. Dan itu sih Mas. Oh gitu ya Bu ya. Mm-mm. Berarti satu rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Betul, prinsip pengelolaan keuangan itu Rp1 yang keluar dari APBN atau APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Terus saya mau tanya nih Bu, untuk pilkada kemarin berapa anggaran yang sudah terrealisasi ya Bu ya? Dan Oke. sisa anggarannya berapa yang dikemanakan juga? Oke, kebetulan kita tuh dapat hibah dari pemerintah Kabupaten Semarang itu sebesar 45.036.122.000, Mas. Kemudian selama tahapan pemilihan itu terpakai 34.299.877.533 rupiah. Kemudian seperti yang tercantum di dalam NPHD itu, ketika tahapan sudah selesai kita wajib mengembalikan sisanya kepada pemerintah daerah. Kemarin tanggal 8 April ya, kita sudah setorkan seluruh sisanya sebesar 10.796.244.467 rupiah ke kas daerah Kabupaten Semarang. Sehingga kewajiban kita sebagai penerima hibah nih sudah selesai, dan itu juga kita selanjutnya ya setelah kita kembalikan, kita juga harus membuat laporan kepada pemberi hibah, realisasinya seperti apa, digunakan untuk apa aja, kemudian sudah dikembalikan atau belum. Itu Mas Dipta. Oke, terima kasih Bu penjelasannya. Sekarang saya mau tanya tentang hal logistik ya Bu ya. Oke, logistik. Nah, untuk logistik itu pasca pemilu dan pilkada kemarin itu taruh di mana ya Bu dan diapakan? Tentu masyarakat ini penasaran ini Bu. Oke, pertanyaan yang bagus gitu. Pasti pada nanya ya, itu kan belanjanya besar ya, untuk logistik itu belanjanya besar, kemudian perencanaan juga harus matang, barang-barangnya juga banyak sekali, terutama waktu pas kemarin kita pemilu, karena kan 5 jenis pemilihan. Barang-barangnya kemana aja sih gitu? Yang pertama, kita di KPU Kabupaten Semarang sudah melakukan lelang untuk logistik eks pemilu kemarin Mas. Jadi sudah lelang melalui KPKNL Semarang, dan uangnya tentu saja kembali ke kas negara. Untuk yang barang-barang eks pemilihan 2024, kita sudah lakukan pemilahan juga. Jadi isi dari kotak suara sudah kita keluarkan, sudah kita pilah, kemudian juga kita sudah tata, form C salinan juga sudah kita scan, dan untuk arsip-arsipnya sesuai tingkatan ada yang sudah kita serahkan untuk yang pemilu ke KPU RI, untuk yang pemilihan ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Ada, kita punya gudang di Es Parman, ini kita masih menunggu izin dari KPU RI untuk melakukan penghapusan seperti itu. Kita sudah bersurat kepada KPU Provinsi secara berjenjang, kita tinggal tunggu karena surat dari antrinya juga sudah keluar, izin untuk menghapus arsip-arsip pemilihan tahun 2024. Itu teman-teman nanti, jadi uangnya juga nanti kembali ke negara lagi gitu, dari negara untuk negara lagi sih gitu. Oke, terus apakah ada kendala ya Bu ya dalam keuangan atau pengelolaan logistik pada pemilu ya dan pilkada kemarin? Oke. Kalau bicara soal kendala ya Mas, pasti saya rasa semua menemui ya, semua mengalami. Cuman saya rasa karena kalau di keuangan, di logistik semuanya kerja tim Mas, jadi nggak ada kerja by personal, itu nggak ada. Saya rasa lebih ke bagaimana kita manage aja sih, manage teman-teman yang ada, karena memang kebetulan cewek semua, tapi ya pasti melibatkan subak lain kan, nggak mungkin kita di Subakul itu berjalan sendiri. Bagaimana manage sumber daya yang ada di KPU Kabupaten Semarang itu biar semua yang diminta itu bisa tepat waktu, baik itu pelaporan, misalnya kalau distribusi logistik juga sampai ke TPS tepat waktu, tepat jumlah, sehingga kita bagaimana kita melayani teman-teman pemilih, ini mereka bisa semua mendapatkan hak pilihnya nih, nggak ada yang kurang nih di TPS, ternyata ada yang kurang paku, ada yang kurang busa. Nah, kita pastikan supaya hal itu tidak terjadi, sehingga memang seninya mengelola logistik seperti itu. Sembari memang untuk pertanggungjawaban keuangan ya memang kita harus banyak berkomunikasi nih sama teman badan ad hoc, kita tekankan bahwa ayo kita tepat waktu gitu, karena memang ini kewajiban kita loh, walaupun kita punya tugas lain, tapi
memang sudah di SKK sebagai badan ad hoc, ya ini tetap harus segera dikirimkan ke KPU supaya semuanya honor juga tepat waktu, SPJ-nya juga akuntabel, seperti itu. Lebih ke seni bagaimana memanage teman-teman aja sih menurut saya gitu. Tapi semua bisa dilalui dengan baik. Kemarin juga KPU Kabupaten Semarang kebetulan mendapatkan juara 2 untuk tata kelola logistiknya untuk pemilihan di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Gitu Mas Dita. Mantap, surantap ini jawabannya, dan selamat juga untuk yang kemarin menang itu ya Bu ya. Terima kasih untuk teman-teman KPU Kabupaten Semarang tentunya. Semoga penonton lebih mengerti setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Reta ini. Oke Bu, di Demo Kreasik ini terakhir pasti ditutup dengan kata-kata. Oke Bu Reta, kata-kata hari ini Bu Reta. Saya mau kasih pantun Mas Dipta. Oke, beli kain ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa beli terasi dan juga rujak jambu. Cakep. KPU ngapain aja sih habis pemilu? Cakep. Tingkatin kompetensi dong biar nggak malu. Oke, demikian demokrasi kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.